Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang daya beli yang mulai turun ya, drastis di perekonomian kita nih. Terus tindakan kita nih gimana? Jadi seperti kita tahu ya, kalau ya udah banyak para pedagang, penjual yang ngeluh dagangannya nggak seramai dulu, yang belinya nggak ada. Sirtiman juga beberapa kali beli entah beli ke tukang buah atau ke tukang ketoprak, mereka pada ngeluh yang belinya dikit, persaingannya banyak. Terus ya kayak benar-benar sedih ya, benar-benar sedih itu penjual nih, jadi bingung gimana gitu. Sirtiman juga udah bikin video tentang ini ya, jualan sepi, pahami dulu level usahanya. Cuma permasalahannya adalah orang ini emang butuh duit segera gitu ya, terutama ya di sini karena Sirtiman membahas bisnis online. Jadi tindakan Sirtiman ya paling ya mulai membidik pasar ke luar negeri gitu. Nah, di sini pasar ke luar negeri gimana? Ya kayak video terakhir Sirtiman membahas tentang virtual assistant. Jadi istilahnya jangan milih opsi jadi ojol gitu. Coba bertarung lah ya, bertarung keluar jadi virtual assistant, minimal ya belajar skill ya, tawarin skillnya di lapak freelance kayak fiverr.com atau freelancer.co.id atau yang lainnya, ada Upwork dan lain-lain, banyak sebenarnya. Cuma ya harus rajin ngebid ya, bidding seperti itu. Nah, dan untuk bisnis online-nya sendiri Sirtiman mencoba ya mengarahkan orang agar cari duitnya tuh dari luar gitu. Karena dari Indonesia ini udah duitnya udah pada habis ya, dompet udah pada kosong. Skill orangnya juga udah, kondisi kayak gini tuh bikin bingung gitu ya. Orang-orangnya tuh boro-boro mikirin gimana caranya gue bisa bisnisnya berkembang, yang ada mikirin gimana caranya gue besok makan aja, bingung. Nah, di sini Sirtiman mau nggak mau ya berusaha agar ibaratnya kayak ya nenek moyang kita seorang pelaut gitu ya, nggak harus cari makan di pulaunya sendiri ya. Lebih baik berani keluar ya, berani mengarungi samudra, menerjang badai ombak ya, pokoknya keganasan alam. Nah, kita juga harus kayak gitu, mental kita tuh kayak gitu. Jangan cuma keluh kesah di Indonesia aja, cuma harus berani ya ke luar negeri. Di sana emang namanya global, segala sesuatunya bisa terjadi. Mungkin aja skill kita cocok atau produk kita cocok dengan ya mata memandang atau orang yang ada di luar negeri itu. Jadi ya ada kemungkinan ya dapat duit dari luar, jadi perekonomian yang di dalam ini bisa terbantu gitu. Semakin banyak yang keluar ya, kayak sebenarnya kayak dulu ya, mulai bisnis online karena di Indonesia belum ada gitu. Baru mulai muncul internet wifi seperti itu. Nah, ini tiba-tiba orang udah yang paham langsung ya, bisa bahasa Inggris yang langsung keluar gitu, keluar negeri. Dan Sirtiman juga ngerasain dapat duit dolar ya, sampai akhirnya mulai peduli sama anak bangsa, bisnis online di lokal di Indonesia. Cuma permasalahannya adalah timingnya ya, waktunya sekarang ini setelah COVID. Emang keadaan ekonominya ini setelah orang ini terlalu bingung sebenarnya. Dari COVID mereka bingung, mulai pada bisnis online semua, dan persaingannya di situ terlalu drastis. Apalagi di Indonesia ada pergolakan kayak marketplace yang TikTok sempat tutup, itu berpengaruh besar juga. Banyak ya marketplace tutup, JD.id atau Rakuten ya nggak tahu lah. Masih banyak lagi, apalagi kayak model toko-toko besar ya, kayak Gunung Agung tutup
atau uh, banyak ya perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh gitu. Nah di sini ya kayak Gunung Agung tutup aja jadi menghambat untuk SDM, untuk nambah ilmu gitu. Ini pengaruh ya. Toko buku ini pengaruh gitu. Nah di sini bukan masalah toko bukunya, tapi buku ini merupakan sumber ilmu ya. Itu aja pengaruh. Jadi ibaratnya SDM-nya ini ya terhambat gitu. Nah sampai sini udah ketahuan orang toko bukunya aja kurang laku, apalagi tutup, tambah terhambat ya. Mereka mentok yang paling jadi seller-seller di marketplace, dan itu persaingannya ketat sekali ya. Makanya saya teman mengharapkan cari duit di luar negeri. Contohnya di mana? Di sini kalau kemarin bahas tentang situs freelancer ya, cuma di sini saya teman bahas tentang situs yang jual produk digital aja, karena simple ya, karena simple dan peluangnya kemungkinan masih bisa lah bersaing gitu, dibanding harus maksain tempur di Indonesia. Nah di sini ya seperti ini guys, rata-rata ya ini banyak orang Indonesia juga jualan produk digital di sini di Warrior Plus ini. Enaknya Warrior Plus ini kita bisa mulai produk yang ringan-ringan ya, low ticket, yang mungkin dijual harga dari $1 sampai $5 ya nggak apa-apa gitu ya, daripada nggak ada pemasukan. Emang opsi lain kita ada Etsy ya, yang jual produk digital. Cuma permasalahannya ya ini persaingannya berat, persaingan terlalu berat juga ya, persaingan terlalu berat, hampir sama kayak ya mungkin kayak hampir sama seperti marketplace kayak Tokopedia apa Amazon ya, Amazon. Jadinya agak berat. Dan kalau di sini ya mungkin karena ini produknya digital aja, jadi kemungkinan masih bisa, dan pasarnya masih bisa besar lagi di luar negeri sebenarnya tanpa batas ya. Nah, cuma permasalahannya adalah di sini harus belajar ya guys, harus belajarnya harus benar-benar ngebut gitu loh. Mungkin kita yang tadinya nggak tahu, butuh mentor, butuh dibimbing. Cuma permasalahannya udah di mentorin, udah dibimbing aja, kita harus gesit gitu, harus benar-benar belajarnya cepat, kelarin tuntasin banyak praktek, jadinya bisa langsung tempur, survive di sini gitu. Kalau nggak ngerubah keadaan ya pasti tahun 2025 seterusnya akan sulit. Yang sekarang udah di masa sulit. Dan untuk yang punya modal, jangan coba-coba untuk itu ya, jangan coba-coba untuk ikut invest yang nggak jelas gitu, investasi bodong gitu. Pokoknya coba untuk luar negeri lah, jualan produk digital ya, manfaatin situs-situs kayak Canva atau CapCut ya. Dan ini ya benar-benar bisa jadi cuan, asal ya kalian ini ya fokus ya, belajar terus ya, tambah terus skillnya seperti itu. Oke, jadi itu aja guys himbauannya untuk cari duit di luar negeri. Saya teman juga sedang proses yang sempat tertunda untuk membuat produk digital tentang viral list builder. Ini sebenarnya seri dari tiga seri terakhir yang Sirtiman mau listing di akhir tahun ini gitu. Seharusnya ini jadwalnya Oktober ya, cuma ini sekarang tanggal 31 baru ngoprek gitu, karena dari kemarin 2 minggu ini wifi-nya jebol gitu, jadi ada penundaan. Cuma nggak apa-apa, mungkin kalau misalnya telat sekali ya November, cuma jadi banding nggak jadi di listing, lebih baik terlambat deh gitu. Di sini ya mengarahkan orang agar keluar negeri ya, ini soalnya banyak situsnya dari luar negeri gitu, jadi ya bisa mendapatkan passive income, viral ya, mesin duit otomatis istilahnya dah seperti itu.
Oke, jadi itu aja guys, semoga bermanfaat nih. Kalau ada yang mau ditanya ya seputar kebimbangan daya beli yang menurun ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa guys, jempolnya, kalau kalau udah ada jempol tuh dipencet gitu. Sampai jumpa, goodbye.